Selamat datang di kursus Gold Recovery Scrapper 1064. Modul 1. Dari mana memulai? 1. Pengantar. Gold Recovery atau pemulihan emas adalah keterampilan teknis yang menggabungkan pengetahuan kimia, logam, serta keterampilan praktis untuk mengekstrak atau mengolah emas dari berbagai sumber, terutama komponen elektronik bekas, perhiasan rusak, maupun sisa hasil peleburan. Sebelum melangkah ke tahap praktis, penting bagi setiap pemula untuk memahami landasan dasar agar perjalanan belajar lebih terarah dan aman. 2. Menentukan tujuan. Apakah Anda ingin mempelajari Gold Recovery sebagai hobi, untuk kepuasan pribadi, eksperimen, dan pengetahuan baru? Bisnis kecil, dengan orientasi keuntungan dari sisa elektronik atau logam bekas, atau scrap. Investasi pengetahuan, agar lebih paham tentang logam mulia, kimia, dan cara mengelola hasil emas. Tujuan akan menentukan seberapa serius Anda berinvestasi dalam alat, bahan, dan waktu. 3. Keselamatan adalah nomor 1. Gold Recovery bukan sekadar pengolahan, ini melibatkan bahan kimia berbahaya, suhu tinggi, dan gas beracun. Karena itu, prinsip dasar yang wajib dipahami adalah gunakan APD, alat pelindung diri, masker, sarung tangan, kacamata safety, dan apron. Pastikan area kerja memiliki ventilasi baik, atau gunakan foam hood. Simpan bahan kimia dengan label jelas dan wadah aman. Jangan pernah mencampur bahan tanpa pengetahuan, karena reaksi kimia bisa berbahaya. Ingat, keselamatan lebih penting daripada hasil emas yang didapat. 4. Sumber belajar dan praktek bertahap. Gold Recovery adalah proses belajar berlapis. Jangan terburu-buru masuk ke tahap peleburan atau aqua regia tanpa memahami dasar-dasarnya. Mulailah dari mengenal jenis-jenis komponen elektronik yang mengandung emas, memahami alat sederhana yang dibutuhkan, belajar konsep kimia dasar, larutan, oksidasi, reduksi, dan pengendapan. Dengan dasar yang kuat, proses berikutnya akan lebih aman dan efisien. 5. Gambaran besar modul. Untuk memandu perjalanan Anda, kursus ini disusun dalam beberapa modul bertahap. 1. Dari mana memulai? Pengantar, tujuan, keselamatan, mindset. 2. Bahan leburan dan penyortiran, limbah elektronik dan di mana mendapatkannya. 3. Alat dan bahan kimia, mengenal peralatan laboratorium sederhana dan bahan kimia utama. 4. Cuci kimia atau cukim, larutan asam nitrit untuk pemurnian tanpa aqua regia. 5. Aqua regia, larutan klasik untuk melarutkan emas, dan performance aqua regia alternatif. 6. Gold striping vs gold solvent, pengupasan vs pelarutan bahan olahan. 7. Asid peroksida dan copper, 2. Chloride, metode ramah untuk melarutkan tembaga untuk pengupasan foil emas. 8. Tin remover, menghilangkan timah dari material elektronik. 9. Refining, pemurnian endapan dan emas. 10. Penyaringan, pengendapan dan peleburan, memisahkan emas dari larutan dan melebur logam. 11. Pengolahan perak, pengolahan logam perak dari material bekas. 12. Hasil emas dijual kemana? Opsi menjual hasil emas. Setiap modul akan membawa Anda satu langkah lebih dekat pada pemahaman dan keterampilan nyata dalam Gold Recovery. Intinya, Gold Recovery bukan hanya tentang mendapatkan emas, tetapi juga tentang belajar sains, keterampilan, kesabaran, dan keselamatan. Nikmati saja prosesnya, jangan buru-buru mau mendapatkan hasilnya. Modul 2. Bahan leburan dan penyortiran. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu 1. Mengetahui sumber limbah elektronik yang mengandung emas dan logam berharga lainnya. 2. Memahami komponen elektronik apa saja yang layak diolah. 3. Mengetahui cara menyortir material agar proses gold recovery lebih efisien. 4.
Mengenal secara dasar bahan leburan yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. 1. Sumber limbah elektronik. Emas banyak ditemukan pada peralatan elektronik karena sifatnya yang tahan karat dan penghantar listrik terbaik. Beberapa sumber limbah elektronik yang umum dijadikan bahan gold recovery antara lain motherboard dan papan sirkuit, PCB, mengandung jalur emas, konektor, dan IC. Prosesor, generasi lama, terutama prosesor keramik, punya kandungan emas tinggi. RAM dan kartu VGA, bagian pin emas pada tepiannya, atau dalam bahasa Inggris disebut fringes. Konektor dan slot, konektor lama, misalnya slot PCI, AGP, atau pin tebal, dilapisi emas. Handphone dan smartphone bekas, pin charger, SIM card holder, dan papan sirkuit. Peralatan komunikasi lama, radio, telepon, server, router, switch industri. Perhiasan rusak atau patah, cincin, kalung, atau gelang yang sudah tidak layak pakai. Catatan, limbah elektronik bisa didapatkan dari tukang servis komputer, handphone, pengepul barang rongsok, lelang barang elektronik bekas, tempat daur ulang elektronik, atau bahkan koleksi peralatan lama yang sudah tidak terpakai di rumah. 2. Penyortiran material. Tidak semua limbah elektronik memiliki kandungan emas yang sama. Penyortiran bertujuan agar proses lebih efisien dan bahan kimia tidak terbuang sia-sia. A. Berdasarkan kandungan emas. High grade, kadar emas tinggi, prosesor keramik lama, RAM generasi lama, konektor tebal. Medium grade, motherboard komputer, GPU, slot PCI. Low grade, handphone modern, PCB tipis, peralatan rumah tangga biasa. B. Berdasarkan jenis logam. Selain emas, dalam limbah elektronik terdapat logam lain yang harus dipisahkan. Tembaga, CU, kabel, jalur PCB, koil, timah, SN, solder pada papan sirkuit, perak, AG, pada relay, kontak saklar, atau lapisan tertentu. Aluminium dan besi, casing dan pendingin, heatsink. C. Penyortiran praktis. 1. Pisahkan PCB besar dan kecil. 2. Lepaskan komponen besar, IC, kapasitor, transistor, dari papan. 3. Kumpulkan pin emas, RAM, CPU, dan konektor di wadah terpisah. 4. Simpan hasil sortir dalam kategori berbeda, beri label untuk memudahkan saat proses kimia. 3. Pengenalan bahan leburan. Walau pembahasan detailnya ada di modul berikutnya, sedikit pengantar tentang bahan leburan penting agar peserta punya gambaran. Boraks, Na2B4O7, bahan dasar untuk menurunkan titik lebur logam. Soda ash, Na2CO3, membantu membersihkan oksida logam saat peleburan. Silika pasir, SiO2, digunakan sebagai flux untuk menangkap kotoran bahan leburan berfungsi untuk memurnikan logam, menurunkan titik lebur, mengikat kotoran agar terpisah dari emas. 4. Ringkasan. Limbah elektronik adalah sumber utama emas untuk proses pengolahan. Penyortiran penting untuk efisiensi dan mengurangi pemborosan bahan kimia. High grade material, CPU, RAM lama, lebih menguntungkan dibanding low grade, PCB modern. Pengenalan awal bahan leburan membantu memahami proses peleburan dan pemurnian emas di modul selanjutnya. 5. Latihan, tugas peserta. 1. Carilah 3 jenis limbah elektronik di sekitar Anda yang berpotensi mengandung emas. Ambil foto atau catat deskripsinya. 2. Pisahkan material tersebut ke dalam kategori high grade, medium grade, dan low grade. 3. Buat daftar kecil, berapa banyak yang bisa Anda kumpulkan dalam 1 minggu. Modul berikutnya, modul 3, akan membahas secara detail alat dan bahan kimia yang diperlukan untuk mulai proses gold recovery secara praktis.
Modul 3, Alat-alat Gold Recovery dan Bahan Kimia. Tujuan pembelajaran. Peserta diharapkan 1. Mengenal alat-alat dasar yang digunakan dalam gold recovery. 2. Mengetahui bahan kimia utama yang sering dipakai, fungsinya, serta bahayanya. 3. Memahami prinsip penyimpanan, keamanan, dan penggunaan bahan kimia. 1. Alat-alat dasar gold recovery. Alat-alat yang digunakan tidaklah rumit, sebagian bisa didapatkan di toko perlengkapan sekolah, toko kimia, toko online, atau bahkan di dapur. A. Peralatan laboratorium. Gelas kimia, beaker kaca, bisa digantikan wadah stainless steel, untuk melarutkan dan mencampur dan memanaskan bahan kimia. Tabung ukur dan pipet, mengukur volume cairan dengan akurat. Corong kaca atau plastik dan kertas saring, menyaring, memisahkan larutan dan padatan. Kompor gas atau listrik, memanaskan larutan dengan suhu yang stabil. Stirrer, pengaduk manual mengaduk larutan agar reaksi merata. B. Alat safety. Masker respirator, melindungi dari uap kimia berbahaya. Sarung tangan nitril atau latex, menghindari kontak langsung dengan bahan kimia khususnya asam nitrit dan asam sulfat. Kacamata safety, melindungi mata dari percikan. Apron atau jas lab, melindungi pakaian dan kulit. Ventilasi atau foam hood, membuang gas beracun seperti NOx atau Cl2. C. Peralatan tambahan. Ulekan keramik, menghancurkan dan menghaluskan material. Tang, pinset, dan obeng kecil, untuk mencabut atau melepaskan komponen elektronik. Crucible, wadah peleburan, tahan panas, untuk mencairkan emas. Gas torch atau las blender, sebagai sumber panas tinggi untuk peleburan. 2. Bahan kimia utama. Bahan kimia dalam gold recovery bekerja untuk melarutkan logam, mengupas foil emas, memisahkan, mengendapkan, dan memurnikan emas. A. Bahan oksidator dan pelarut. Asam nitrit, HNO3 melarutkan logam dasar seperti tembaga dan perak, tidak melarutkan emas. Hidroklorik asid, HCl melarutkan logam dasar, komponen aqua regia. Aqua regia, HCl/HNO3, perbandingan 3:1 sedih larutan kuat untuk melarutkan emas. Hidrogen peroksida, H2O2 dipakai dalam metode asid peroksida, AP, bersama HCl untuk mengupas foil emas. Asam sulfat, H2SO4 mempercepat reaksi, menghilangkan timah, dan menghancurkan karbon pada AIC. B. Bahan pengendap. Sodium metabisulfit, SMB, Na2S2O5 umum dipakai untuk mengendapkan emas dari larutan. Ferrosulfat, VSO4 bisa juga dipakai untuk presipitasi atau pengendapan emas. C. Bahan tambahan. Urea, menetralkan kelebihan asam nitrat dalam aqua regia. Boraks dan soda as, membantu saat peleburan emas, menurunkan titik lebur, mengikat kotoran. Koper, chloride, CuCl2 terbentuk dalam sistem asid peroksida, bisa digunakan berulang kali untuk mengupas lapisan emas. 3. Penyimpanan dan keamanan bahan kimia. Gunakan wadah bahan kimia, kaca atau HDPE, jangan gunakan botol minuman bekas. Beri label jelas pada setiap wadah, nama bahan, konsentrasi, simbol bahaya. Simpan di tempat berventilasi baik, jauh dari jangkauan anak-anak dan makanan. Jangan pernah mencampur bahan tanpa tahu reaksinya, kombinasi yang salah bisa menghasilkan gas beracun, misalnya Cl2, NO2. 4. Ringkasan. Alat dasar meliputi gelas kimia, beaker, gelas ukur, pemanas, serta APD. Bahan kimia utama, HCl, HNO3, aqua regia, H2O2, SMB, VSO4, urea, boraks, soda ash. Keselamatan adalah utama, APD wajib, ventilasi wajib, penyimpanan aman wajib. 5. Latihan, tugas peserta. 1. Buat daftar alat yang sudah Anda miliki di rumah, bisa dibeli satu-satu atau dicicil. 2. Catat bahan kimia apa saja yang bisa Anda dapatkan di toko kimia dekat rumah Anda atau online.
3. Buat tabel sederhana. Bahan kimia mana yang digunakan untuk melarutkan, mengupas lapisan emas, mengendapkan, serta melebur emas. Pada modul 4 nanti, kita akan membahas cuci kimia atau cukim, yaitu proses pemurnian emas dari logam-logam lain, sebelum masuk ke pembahasan pelarutan emas atau aqua regia. Modul 4, Cuci Kimia. Cukim atau cuci kimia termasuk dalam proses refining, pemurnian, yaitu melarutkan logam yang tidak diinginkan sehingga yang tertinggal hanya endapan padat emas dari bulion, lempengan emas atau nugget, hasil dari leburan atau perhiasan rusak atau emas muda. Tujuan: memurnikan logam bulion emas, campuran emas tambah logam lain, agar pengotor seperti tembaga, perak, dan logam dasar lainnya larut, sementara emas tetap tinggal dalam bentuk padatan murni. Menghasilkan emas dengan kadar tinggi, high purity, sebelum dilebur menjadi logam emas. Alat yang dibutuhkan: gelas kimia tahan panas, beaker glass, kompor atau pemanas listrik, pengaduk, corong dan kertas saring, filter paper, botol semprot, spray, safety gear, sarung tangan karet, masker kimia, kacamata pelindung, apron. Bahan kimia: asam nitrit, HNO3, kepekatan 65% pelarut logam pengotor. Air destilasi atau air hujan. Prosedur cuci kimia atau cukim. 1. Persiapan bahan logam bulion. Potong dan tipiskan bulion atau logam hasil peleburan menjadi potongan kecil atau tipis agar reaksi lebih cepat. Timbang berat awal untuk perhitungan kadar. 2. Pelarutan dengan HNO3. Masukkan potongan atau lembaran bulion ke dalam gelas kimia. Tuangkan air destilasi dan HNO3 pekat ke dalam beaker perbandingan sampai bahan tergenang 1:1, 1:1. Panaskan perlahan pada kompor, suhu kurang lebih 70–80 derajat Celcius, jangan sampai mendidih keras. Kalau logam atau lempengan belum habis, tambahkan asam nitrit, dilakukan sampai 2 kali saja. Dalam hal asam nitrit ditambah tuang 2 kali, logam atau lempengan belum habis terlarut, karena larutan menjadi jenuh, maka tuang, pour out, habis larutan, lalu tuang, pour in, asam nitrit baru sampai bahan tergenang. Jika reaksi sudah selesai, dan bahan habis terlarut, tuang, pour out, larutan hasil cukim. Reaksi: logam-logam pengotor, Ag, Cu, Zn, Pb, larut emas tetap tinggal. Hasil reaksi akan menghasilkan gas NO2, berwarna coklat kemerahan, berbahaya, wajib dilakukan di ruang berventilasi atau ruang terbuka. 3. Penyaringan dan pencucian. Setelah larutan menjadi jernih dan hanya tersisa serbuk emas, lakukan penyaringan dengan kertas saring. Cuci endapan emas dengan air destilasi panas beberapa kali sampai benar-benar bersih dari sisa kimia atau asam. 4. Pengeringan. Keringkan endapan emas dengan pemanasan ringan, di kompor atau dengan air gun. Sekarang emas berbentuk bubuk halus, powder, dengan kemurnian tinggi. 5. Peleburan. Bubuk emas siap dilebur dengan boraks dan soda ash untuk menghasilkan logam emas. Catatan keamanan. Selalu gunakan APD lengkap, masker kimia, sarung tangan, kacamata, apron. Buang limbah asam dengan cara netralisasi, dengan soda ash atau Na2CO3, sebelum dibuang. Ini adalah diagram alur cuci kimia dengan HNO3. 1. Bahan bulion atau lempengan emas dipotong kecil-kecil atau ditipiskan. 2. Lakukan pelarutan dengan HNO3, logam pengotor larut, emas tetap padat. 3. Penyaringan memisahkan larutan dan serbuk emas. 4. Pencucian dengan air destilasi atau air hujan sampai bersih. 5. Pengeringan menghasilkan serbuk emas murni. 6. Peleburan menjadi logam emas murni. Latihan tugas peserta Modul 4, Cuci Kimia atau Cukim. 1. Pertanyaan pemahaman. Mengapa HNO3 dapat melarutkan logam pengotor tetapi tidak melarutkan emas?
Sebutkan 3 logam yang biasanya ikut larut saat bulion emas diproses dengan HNO3. Apa risiko jika pencucian sisa HNO3 tidak dilakukan sempurna sebelum peleburan? 2 studi kasus. Seorang penambang kecil memiliki bulion campuran dengan kadar emas 70%. Bagaimana langkah-langkah cuci kimia dengan HNO3 yang harus dilakukan agar didapat emas dengan kadar lebih tinggi? Tuliskan urutannya. 3 latihan simulasi, di kertas. Buatlah diagram alir sederhana dari proses cuci kimia, mulai dari bahan bulion tanda panah larutan HNO3 tanda panah emas murni kering tanda panah peleburan. 4 refleksi. Menurut Anda, apa keuntungan melakukan cuci kimia sebelum endapan dilebur? Apakah proses ini bisa meningkatkan harga jual emas di pasar? Jelaskan alasan Anda. Sekian modul 4. Sampai bertemu di modul 5. Modul 5. Aqua Regia. 1. Pengantar. Aqua Regia, dari bahasa Latin, air raja, adalah campuran asam klorida, HCl, dan asam nitrit, HNO3, dengan perbandingan umum 3:1. Disebut air raja karena mampu melarutkan emas dan palladium, 2 logam mulia yang tahan terhadap sebagian besar asam biasa. Ada aqua regia yang lebih murah atau alternatif yang disebut poor man's aqua regia, yaitu campuran antara HCl dengan salah satu asam, sodium nitrit atau potasium nitrat. Perbandingan takarannya tidak ada yang pasti, dengan perkiraan seperti halnya menuang sodium metabisulfit, SMB. Tetapi aqua regia alternatif ini bereaksi lebih lambat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk prosesnya. Dalam dunia gold recovery, aqua regia digunakan untuk melarutkan emas dari hasil pengelupasan, pelogaman atau hasil cuci kimia, membersihkan logam bulion yang masih mengandung logam lain, membentuk larutan emas, aurichloride, AuCl3, yang bisa diendapkan kembali dengan pengendap, misalnya sodium metabisulfit atau SMB. 2 reaksi kimia dasar. HCl menyumbangkan ion Cl- untuk membentuk kompleks klorida emas. HNO3 bertindak sebagai oksidator yang mengubah Au, emas padat, menjadi ion Au3+. Reaksi sederhana. Au plus HNO3 plus 4 HCl tanda panah HAU4 plus NO plus 2 H2O Au plus HNO3 plus 4 HCl tanda panah HAU4 plus NO plus 2 H2O Au plus HNO3 plus 4 HCl tanda panah HAU4 plus NO plus 2 H2O. 3 langkah-langkah umum. 1. Persiapan. Gunakan wadah gelas kimia atau beaker tahan asam. Pastikan ruangan berventilasi baik, atau di ruang terbuka. 2. Pembuatan aqua regia. Campurkan HCl pekat dan HNO3 pekat dengan perbandingan 3:1. Selalu tuangkan HNO3 ke HCl, jangan sebaliknya. 3. Pelarutan emas. Masukkan serbuk emas potongan bulion kecil ke dalam larutan. Tunggu hingga semua emas larut, larutan berwarna kuning oranye. 4. Penyaringan. Saring larutan untuk menghilangkan kotoran padat. 5. Netralkan kelebihan nitrit. Tambahkan urea atau panaskan perlahan untuk menghilangkan kelebihan HNO3. 6. Pengendapan. Tambahkan SMB atau VSO4 ke dalam larutan emas. Emas akan mengendap sebagai serbuk berwarna coklat gelap. 7. Cuci dan keringkan. Cuci endapan emas dengan air destilasi plus HCl encer. Keringkan dan siap untuk dilebur menjadi logam bulion. 4. Catatan safety. Aqua regia sangat korosif dan berbahaya dengan asap berwarna merah, menghasilkan gas NO2 dan Cl2 yang beracun. Jangan pernah menyimpan aqua regia dalam botol tertutup rapat, bisa meledak. Selalu gunakan sarung tangan kimia, pelindung mata, dan masker. 5. Latihan tugas peserta. 1. Pertanyaan pemahaman. Mengapa aqua regia bisa melarutkan emas sementara asam biasa tidak? Apa fungsi HCl dan HNO3 dalam campuran aqua regia?
2. Studi kasus. Anda memiliki 10 gram foil emas hasil pengelupasan memori RAM. Bagaimana langkah melarutkan dengan aqua regia hingga siap diendapkan kembali? 3. Simulasi diagram. Gambar alur proses. Logam bahan tanda panah larut aqua regia tanda panah saring tanda panah pengendapan tanda panah endapan tanda panah pencucian tanda panah lebur. 4. Refleksi. Menurut Anda, apa keuntungan melarutkan emas dulu dengan aqua regia sebelum peleburan langsung? Ini adalah diagram alur proses aqua regia untuk modul 5. 1. Bahan olahan foil atau bulion kecil. 2. Aqua regia, HCl plus HNO3, 3:1, dibuat. 3. Pelarutan bahan emas larutan berwarna kuning. 4. Penyaringan buang kotoran padat. 5. Netralisasi hilangkan kelebihan HNO3. 6. Pengendapan tuangkan SMB atau VSO4, emas mengendap. 7. Cuci dan keringkan menjadi bersih dari kimia. 8. Peleburan menjadi logam emas murni. Sekian modul 5. Aqua regia. Sampai bertemu di modul berikutnya. Modul 6. Pengelupasan emas versus pelarutan emas. 1. Pengantar. Pada proses gold recovery, ada dua pendekatan utama. 1. Pengelupasan emas mengambil emas tipis yang menempel pada permukaan logam lain, misalnya pin, konektor, PCB. 2. Pelarutan emas melarutkan emas dengan bahan kimia tertentu sehingga menjadi larutan emas yang bisa diendapkan kembali. Memahami perbedaan keduanya membantu menentukan metode paling efisien sesuai jenis limbah elektronik yang diproses. 2. Pengelupasan emas. Definisi: proses melepaskan lapisan emas tipis dari permukaan logam dasar, biasanya tembaga, nikel, atau besi. Contoh aplikasi: kaki prosesor, konektor RAM, kaki IC, lapisan PCB. Bahan kimia umum. Larutan berbasis sianida, komersial, sangat berbahaya. Asam nitrit, terbatas, untuk campuran. Larutan pengelupasan, buatan khusus industri. Keunggulan: hanya lapisan emas yang diambil, tidak banyak limbah. Cepat untuk material berlapis emas tipis. Kelemahan: sulit jika emas bercampur tebal dengan logam lain. Membutuhkan kontrol ketat pada bahan kimia. 3. Pelarutan emas. Definisi: melarutkan emas hingga menjadi ion atau larutan, untuk kemudian diendapkan kembali. Contoh pelarut: aqua regia, HCl HNO3. Asid peroksida, AP, yaitu HCl plus H2O2, khusus untuk mengikis tembaga sehingga emas terlepas. Koper, fluoride, CuCl2, digunakan untuk melarutkan tembaga dasar. Keunggulan: dapat digunakan untuk emas bercampur logam lain. Lebih fleksibel pada berbagai jenis limbah. Kelemahan: proses lebih panjang atau lama. Harus ada tahapan pengendapan dan pemurnian. 4. Perbandingan singkat. Metode pengelupasan emas umumnya lebih sederhana dan hemat biaya karena hanya mengupas lapisan emas dari permukaan logam, namun hasilnya biasanya berupa emas tipis yang jumlahnya terbatas. Sementara itu, metode pelarutan emas mampu melarutkan emas secara menyeluruh dan menghasilkan recovery yang lebih banyak serta lebih murni, tetapi membutuhkan bahan kimia lebih kompleks serta kontrol proses yang lebih ketat. 5. Latihan tugas peserta. 1. Pertanyaan pemahaman. Apa perbedaan utama antara pengelupasan emas dan pelarutan emas? Sebutkan minimal 2 contoh bahan kimia untuk masing-masing metode. 2. Studi kasus. Anda memiliki 10 gram kaki konektor berlapis emas tipis. Metode mana yang lebih cocok, pengelupasan atau pelarutan? Jelaskan alasannya. Jika Anda memiliki 20 gram chip IC dengan lapisan logam campuran, metode mana yang Anda pilih? 3. Simulasi diagram. Buat diagram sederhana alur pengelupasan versus pelarutan.
Tandai langkah, langsung ambil lapisan untuk pengelupasan, dan larut endap untuk pelarutan. 4. Refleksi. Menurut Anda, mana metode yang lebih efisien untuk pemula? Mengapa? Berikut adalah ilustrasi visual modul 6. Pengelupasan emas versus pelarutan emas membandingkan alur kerja keduanya. Pengelupasan emas fokus melepas lapisan emas tipis dari pin atau konektor dengan larutan pengelupasan. Pelarutan emas melarutkan emas murni dari campuran material dengan aqua regia, AP, atau CuCl2, lalu mengendapkannya kembali. Sekian modul 6. Sampai jumpa di modul berikutnya. Modul 7. Asid peroksid, AP, dan koper, 2. Chloride, CuCl2. 1. Pendahuluan. Metode asid peroksid, AP, merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan emas dari lapisan tembaga, terutama pada PCB, print circuit board, dan konektor elektronik. Proses ini memanfaatkan HCl, asam klorida, dan H2O2, hidrogen peroksida, untuk melarutkan tembaga, sementara emas akan tertinggal. Setelah larutan asid peroksid digunakan pada bahan, larutan yang dihasilkan akan berubah menjadi koper, 2. Chloride, CuCl2, yang dapat digunakan kembali sebagai pelarut tembaga tanpa perlu penambahan bahan baru. Koper, 2. Chloride dapat dibuat tersendiri sebagai berikut. Bahan, potongan atau lempeng tembaga 30 gram, HCl, 200 ml, dan hidrogen peroksida 3% sebanyak 200 ml. Prosedur, masukkan potongan atau lempengan tembaga ke dalam beaker, lalu tuangkan HCl, tunggu beberapa saat, lalu tuang hidrogen peroksida dengan jumlah yang sama. Tunggu beberapa jam, koper chloride siap digunakan. 2. Prinsip dasar, AP, asid peroksid. Reaksi awal, Cu plus H2O2 plus 2 HCl menjadi CuCl2 plus 2 H2OC, U plus H2O2 plus 2 HCl menjadi CuCl2 plus 2 HOC, U plus H2O2 plus 2 HCl menjadi CuCl2 plus 2 H2O. H2O2 mempercepat pembentukan CuCl2 dari tembaga. CuCl2, koper, 2. Chloride. Zat ini bertindak sebagai pelarut tembaga regeneratif, dapat dipakai berulang. Ketika larutan sudah jenuh atau melemah, dapat diregenerasi dengan ditambah HCl untuk menjaga keasaman. Aerasi, gelembung udara, atau tambahan H2O2 untuk mengoksidasi CuCl kembali ke CuCl2. 3. Tahap proses. 1. Persiapan. Pisahkan material yang mengandung tembaga berlapis emas, misalnya kaki IC, pin, PCB. Masukkan ke dalam wadah gelas atau beaker. 2. Proses pelarutan. Tambahkan HCl plus H2O2. Tembaga mulai larut menjadi larutan berwarna hijau tua, CuCl2. Emas tetap menempel sebagai serpihan atau foil. 3. Pemisahan emas. Setelah tembaga larut, cuci bersih serpihan emas. Emas foil dikumpulkan siap diproses, dilebur, dilanjutkan ke aqua regia untuk pemurnian lebih lanjut. 4. Regenerasi larutan. Jika larutan melemah, warna pucat atau hijau muda, tambahkan HCl plus aerasi untuk menghidupkan kembali. Dengan cara ini, larutan bisa digunakan berulang kali jadi lebih hemat biaya. 4. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, biaya murah, hanya butuh HCl plus H2O2. Dapat digunakan berulang, larutan regeneratif. Tidak melarutkan emas, hasil emas foil lebih cepat terlihat. Kekurangan, proses lebih lambat dibanding aqua regia. Hanya cocok untuk material dengan lapisan tipis emas di atas tembaga. Butuh kontrol aerasi agar larutan tetap aktif. 5. Tindakan safety. Gunakan masker, sarung tangan, dan lakukan di ruang berventilasi yang baik. Hindari kontak langsung larutan dengan kulit.
Selalu gunakan wadah tahan asam, PP, HDPE atau gelas. 6. Latihan, tugas peserta. 1. Kumpulkan minimal 10 gram pin atau konektor yang mengandung lapisan emas. 2. Siapkan larutan AP, campuran HCl plus H2O2. 3. Dokumentasikan perubahan warna larutan dari bening menjadi hijau tua. 4. Catat berapa lama proses berlangsung hingga emas foil terlepas sepenuhnya. 5. Diskusikan, apa kelebihan larutan ini dibanding Aqua Regia? Ini adalah diagram alur modul 7, asid peroksida, AP, dan copper, 2. Chloride, CuCl2, yang menggambarkan 1. Material berlapis emas dimasukkan ke larutan HCl plus H2O2. 2. Tembaga terlarut terbentuk larutan hijau, CuCl2. 3. Emas tertinggal sebagai foil. Larutan CuCl2 bisa diregenerasi dengan HCl plus aerasi, dengan mesin gelembung akuarium ikan, dapat dipakai berulang. Demikian modul 7. Sampai bertemu kembali di modul berikutnya. Modul 8, Pelarut Timah, Tin Remover. 1. Pendahuluan. Banyak limbah elektronik, seperti kaki IC, mikron, dan PCB, dilapisi timah, SN, untuk melindungi logam di bawahnya. Jika timah tidak dibersihkan lebih dulu, maka proses gold recovery akan terhambat karena timah menutupi lapisan emas. Timah mudah larut dan mencemari larutan utama. Bisa menyebabkan kesulitan pada proses pengelupasan atau pelarutan emas. Karena itu, proses tin removing adalah tahap penting sebelum masuk ke AP, Aqua Regia, atau pengelupasan emas atau gold stripping. 2 bahan kimia umum untuk tin removing. Beberapa larutan yang umum digunakan. 1. Asam nitrit, HNO3, encer. Efektif melarutkan timah dan sebagian logam dasar. Reaksi 3SN plus 4HN, O3 menjadi 3SNO2 plus 4N. O plus 2H2O3SN plus 4HN, O3 menjadi 3SN, O2 plus 4N, O plus 2H2O3SN plus 4HN, O3 menjadi 3SN, O2 plus 4N, O plus 2H2O. 2. Larutan campuran HCl plus H2O2. Menjadi alternatif jika HNO2 sulit didapat. Melarutkan timah namun butuh waktu lebih lama. 3. Larutan khusus yang dijual, tin stripper. Digunakan di industri plating. Lebih cepat dan stabil, tapi harganya relatif mahal. 3. Tahapan proses. 1. Persiapan material. Potong atau kumpulkan mikron, konektor, atau kaki IC. Pastikan material bebas dari plastik. 2. Perendaman dalam larutan tin remover. Gunakan wadah PP atau gelas tahan asam. Masukkan bahan, timah akan larut, larutan menjadi keruh atau berwarna putih susu. 3. Pengendapan sisa. Setelah proses selesai, emas foil atau lapisan tembaga akan tampak. Cuci material dengan air bersih beberapa kali. 4. Pengolahan limbah. Limbah timah biasanya berbentuk SNO2. Endapkan sebelum membuang larutan. Bisa diendapkan dengan reduktor kimia, misalnya Fe atau Zn, dari larutan SnCl2, sehingga timah terendapkan sebagai logam. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: membuka jalan bagi emas agar mudah diproses. Mengurangi kontaminasi larutan utama. Dapat dilakukan dengan berbagai pilihan bahan kimia. Kekurangan: HNO3 cukup berbahaya dan mahal di beberapa daerah. Proses butuh pengendalian suhu dan konsentrasi. Jika berlebihan, bisa ikut melarutkan logam dasar lain. 5. Tindakan safety. Pakai APD lengkap, masker, sarung tangan, kacamata safety. Jangan gunakan wadah logam, gunakan plastik atau gelas tahan asam. Lakukan proses di ruang terbuka atau berventilasi baik. 6. Latihan tugas peserta.
1. Kumpulkan 10-20 gram mikron atau konektor berlapis timah. 2. Lakukan proses tin removing dengan HNO3 encer. 3. Dokumentasikan perubahan bentuk material sebelum dan sesudah proses. 4. Catat berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga timah benar-benar hilang. 5. Diskusikan, apa pengaruh sisa timah jika langsung dimasukkan ke proses aquaregia? Berikut diagram alur modul 8 tin remover. 1. Material berlapis timah dimasukkan ke larutan HNO3 encer atau HCl H2O2. 2. Timah larut larutan keruh berwarna putih. 3. Lapisan emas atau tembaga terlihat siap diproses selanjutnya. 4. Limbah SN diendapkan sebagai SN O2 sebelum dibuang. Demikian modul 8. Sampai jumpa pada modul berikutnya. Modul 9, Pengendapan dan Peleburan. A. Pengantar. Setelah emas berhasil dilarutkan menggunakan aquaregia atau larutan pelarut lain, langkah berikutnya adalah memisahkan emas dari larutannya. Proses ini disebut pengendapan, precipitation. Setelah diperoleh serbuk emas, langkah terakhir adalah peleburan atau smelting untuk menghasilkan emas dalam bentuk logam bullion atau batangan kecil yang lebih mudah disimpan maupun dijual. B. Tahapan proses pengendapan. 1. Netralisasi larutan. Larutan hasil pelarutan emas biasanya masih mengandung kelebihan HNO3 atau asam nitrit. Penetralan dilakukan dengan urea atau proses penguapan perlahan hingga sisa asam hilang. Tujuannya agar proses pengendapan berjalan sempurna. 2. Pengendapan dengan reagen. Umumnya digunakan SMB, sodium metabisulfit, atau FeSO4, ferrosulfat. Tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan emas. Akan terlihat serbuk berwarna coklat kehitaman inilah emas murni yang mengendap. 3. Pemisahan endapan. Endapan emas disaring menggunakan kertas saring atau filter paper. Larutan sisa harus ditangani sebagai limbah kimia, jangan langsung dibuang. 4. Pencucian endapan. Endapan dicuci dengan air destilasi atau air hujan, HCl encer, untuk membersihkan sisa logam pengotor. Dicuci ulang dengan air panas hingga netral. 5. Pengeringan. Endapan dikeringkan dengan heat gun atau dijemur dalam wadah tahan panas atau beaker. Hasilnya berupa serbuk emas murni. C. Proses peleburan. 1. Siapkan crucible atau kowi, panaskan sekujur sisi dalam kowi lebih dulu. 2. Tambahkan flux seperti boraks, soda ash, silika, bersifat opsional, berfungsi mengikat kotoran agar emas lebih bersih. 3. Panaskan hingga serbuk emas meleleh menjadi logam cair, mengumpul membulat dan didiamkan hingga menjadi logam, lalu cemplungkan ke dalam air, supaya dingin. 4. Atau tuang logam cair ke dalam cetakan kecil atau mol hasil akhir berupa logam bullion emas, kalau jumlahnya mencukupi. 5. Bersihkan sisa boraks yang menempel pada logam emas dengan memasukkan ke dalam larutan H2SO4 encer, dicampur air, dipanaskan selama kira-kira 20 menit. D. Tindakan safety. Selalu gunakan masker, sarung tangan, kacamata safety saat bekerja. Jangan melebur emas di ruangan tertutup tanpa ventilasi. Pastikan semua limbah cair ditampung untuk diolah kembali. E. Latihan, tugas peserta. 1. Jelaskan perbedaan fungsi SMB dan ferrosulfat dalam pengendapan emas. 2. Mengapa proses netralisasi kelebihan HNO3 sangat penting sebelum pengendapan emas? 3. Apa fungsi boraks dan soda ash dalam proses peleburan emas? 4. Buatlah diagram alur sederhana dari larutan emas bullion emas. Demikian modul 9. Sampai jumpa di modul berikutnya. Modul 10, Pengolahan perak. A. Pengantar. Selain emas, limbah elektronik juga banyak mengandung perak. Simbol
AG, terutama pada kaki IC, relay, dan saklar. Lapisan konektor. Lapisan tipis pada plastik layar TV LED, sinar X, Miller keyboard atau keypad. Perak dapat diolah dengan teknik kimia yang mirip dengan emas, tetapi memiliki karakter berbeda. Modul ini membahas cara sederhana melarutkan, mengendapkan, dan melebur perak. B. Metode dasar pengolahan perak. 1. Melarutkan perak. Bahan kimia yang umum digunakan: asam nitrit, HNO3. Perak larut sempurna menghasilkan perak nitrat, AgNO3. Reaksi: 3Ag plus 4HNO3 menjadi 3AgNO3 plus N. O plus 2H2O3Ag plus 4HNO3 menjadi 3AgNO3 plus N. O plus 2H2O3Ag plus 4HNO3 menjadi 3AgNO3 N. O plus 2H2O. Hasil: larutan bening kebiruan, silver nitrat, mengandung ion perak. 2. Mengendapkan perak. Ada beberapa cara. Dengan garam, NaCl. Dengan HCl. Ion perak akan mengendap menjadi silver chloride, AgCl, berwarna putih susu. Dengan tembaga. Masukkan tembaga ke dalam larutan AgNO3 perak akan mengendap dalam bentuk logam, semen silver. 3. Pencucian dan pemurnian. Endapan AgCl dicuci dengan air, lalu diproses kembali dengan larutan reduktor, misalnya gula atau asam askorbat, untuk menghasilkan perak logam. Jika menggunakan metode semen silver, endapan dicuci dan langsung siap dilebur. 4. Peleburan perak. Endapan perak kering dilebur dalam kowi dengan tambahan boraks plus soda ash. Hasil akhir berupa bulion perak. Perak juga bisa dibuat menjadi granul, butiran kecil, dengan cara menuang logam cair ke dalam air, kelincir. C. Tindakan safety. HNO3 sangat korosif, gunakan sarung tangan dan lakukan di ruang berventilasi cukup. Silver nitrat bisa meninggalkan noda hitam di kulit. Tangani semua limbah cair dengan benar. D. Latihan, tugas peserta. 1. Jelaskan perbedaan hasil pengendapan perak menggunakan NaCl, garam, HCl, dan tembaga. 2. Mengapa dalam peleburan perak diperlukan tambahan boraks? 3. Buatlah skema alur sederhana dari bahan skrap perak menjadi bulion perak. 4. Diskusikan sumber perak lain selain limbah elektronik yang bisa diolah, misalnya dari batuan atau perhiasan. Demikian modul 10. Sampai bertemu di modul berikutnya. Modul 11, menjual emas hasil pengolahan. A. Pengantar. Setelah melalui seluruh proses pengolahan, pengendapan, pencucian, dan peleburan, peserta kini memiliki bulion emas murni. Pertanyaan berikutnya adalah, kemana hasil emas ini dijual? Mengetahui jalur penjualan sangat penting agar hasil kerja keras benar-benar bernilai ekonomi, serta terhindar dari kerugian harga. Dalam praktik gold recovery atau peleburan emas dari limbah elektronik, harga jual emas olahan memang tidak sama dengan harga pasar emas murni, LM atau Antam. Penjelasan rinci. 1. Harga pasar emas murni, 24 karat, Rp2.000.000 per gram, contoh harga acuan. 2. Kadar emas hasil recovery biasanya antara 70% sampai 95%, tergantung pada kemurnian hasil peleburan, adanya sisa logam lain, Cu, Ag, Sn. Belum adanya sertifikat kadar. 3. Potongan harga jual, sekitar 20-30, diberikan oleh pembeli atau toko emas untuk menutup biaya. Pengetesan kadar emas, ASAI. Peleburan ulang. Margin keuntungan. Sehingga, jika dipotong 25%, maka Rp2.000.000 kali 75% sama dengan Rp1.500.000 per gram. Itulah harga realistis yang diterima oleh pengolah emas hasil recovery tanpa sertifikat kadar resmi. B. Opsi penjualan emas. 1. Toko emas lokal.
Cara paling mudah dan cepat. Umumnya menerima bulion kecil atau emas lantakan. Kelemahan, harga beli biasanya lebih rendah dibanding pasar resmi. 2. Pegadaian. Bisa dijual langsung atau digadaikan. Harga cukup transparan karena mengacu pada harga pasar harian. Cocok untuk kebutuhan dana cepat. 3. Refiner atau toko emas. Refinery resmi. Contoh, PT Antam Logam Mulia, UBS, menerima bulion untuk dilebur ulang. Keuntungan, emas bisa diubah menjadi produk bersertifikat. Cocok untuk jumlah besar, tapi ada biaya proses. C-Tips mendapatkan harga terbaik. 1. Uji kadar emas di laboratorium atau toko emas besar. 2. Jual dalam bentuk bulion kecil, 5-50 gram, agar lebih liquid. 3. Bandingkan harga beli dari beberapa toko emas atau refiner. 4. Simpan catatan produksi sebagai bukti asal emas. D. Latihan tugas peserta. 1. Sebutkan 3 tempat berbeda untuk menjual emas hasil recovery dan jelaskan kelebihan kekurangannya. 2. Buat simulasi. Jika Anda memiliki 10 gram emas murni, pilih jalur penjualan mana yang paling menguntungkan dan mengapa. Dengan modul ini, peserta sudah menyelesaikan rangkaian dasar gold recovery dari awal hingga tahap akhir penjualan. Modul 12. Penanganan limbah hasil pengolahan gold recovery. Menetralkan limbah pengolahan gold recovery sebelum dibuang ke lingkungan sangat penting karena limbah kimia pengolahan emas, HCl, HNO3, Aqua Regia, CuCl2, dan lain-lain, sangat berbahaya kalau langsung dibuang ke lingkungan. Ada beberapa cara umum untuk menetralisasi limbah sebelum pembuangan. 1. Menetralisasi dengan basa, NaOH, CaOH2, atau kabur. Tujuan, menurunkan keasaman, pH, larutan. Proses. 1. Siapkan larutan atau bubuk NaOH, soda api, atau kapur CaOH2. 2. Tambahkan perlahan ke limbah sambil diaduk. 3. Ukur pH target netral, pH 6-8. Reaksi umum, HCl plus NaOH NaCl plus H2O 2HNO3 plus CaOH2 menjadi CaNO3 2 plus 2H2O 2. Menetralkan sisa cairan kimia asam, baking soda, NaHCO3, dan soda as, Na2CO3. Bisa digunakan untuk menetralkan sisa cairan kimia asam dari proses gold recovery, seperti HCl, HNO3, Aqua Regia, atau larutan tembaga klorida. Baking soda, NaHCO3, netralisasinya lebih lambat, cocok untuk volume kecil. Biasanya menghasilkan banyak gelembung CO2, berbuih. Soda as, Na2CO3, lebih kuat daripada baking soda. Efektif untuk larutan yang agak pekat. Bisa menaikkan pH lebih cepat. Prinsipnya sama, asam, pH rendah, plus basa karbonat menjadi garam plus air plus CO2, atau gas. Catatan penting. 1. Netralisasi harus dilakukan bertahap sambil diaduk agar reaksi tidak terlalu heboh, foaming, atau gelembung berlebihan. 2. Gunakan pH meter atau kertas lakmus untuk memastikan cairan netral, pH 6-8. 3. Endapan logam berat tetap harus difiltrasi, jangan langsung dibuang ke lingkungan. 4. Prinsip dasar. 1. Jangan pernah buang langsung asam kuat ke saluran air atau tanah. 2. Penetralan pengendapan penyaringan baru buang airnya, kalau pH sudah netral dan bebas logam. Untuk limbah lumpur logam, simpan, keringkan, atau jual ke penampung. Latihan, tugas peserta. 1. Studi kasus. Anda memiliki 10 liter limbah cair hasil proses Aqua Regia yang masih berwarna kuning tua dan bersifat sangat asam, pH kurang lebih 1. Limbah ini diduga masih mengandung ion logam berat, Cu2+, Ni2+,
SN2+, Fe3+. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menetralkan cairan tersebut? Bahan kimia apa saja yang diperlukan? Bagaimana cara menangani endapan logam yang terbentuk? 2. Diskusi. Bandingkan efektivitas NaOH, kapur, CaOH2, soda as, Na2CO3, dan baking soda, NaHCO3, untuk proses netralisasi limbah emas. Mana yang paling cepat bekerja? Mana yang paling murah untuk skala besar? Mana yang paling aman untuk digunakan oleh pemula? 3. Refleksi. Tuliskan mengapa penanganan limbah emas sangat penting sebelum dibuang ke lingkungan. Apa dampaknya jika limbah asam dan logam berat langsung masuk ke tanah atau sungai? Demikian modul 12. Sampai jumpa pada modul berikutnya. Modul 13. Penutup dan evaluasi kursus Gold Recovery. A. Ringkasan perjalanan modul. Pada kursus ini, peserta telah mempelajari langkah demi langkah proses gold recovery dari limbah elektronik hingga menjadi bulion emas siap jual. 1. Modul 1, dari mana memulai? Memahami dasar-dasar, potensi, dan mindset dalam gold recovery. 2. Modul 2, bahan leburan dan penyortiran. Mengenali sumber limbah elektronik, cara memilah material, dan sumber bahan baku. 3. Modul 3, alat dan bahan kimia. Mengenal peralatan dasar dan bahan kimia penting yang digunakan dalam gold recovery. 4. Modul 4, Cukim, cuci kimia. Teknik memurnikan bulion emas menggunakan HNO3 agar lebih murni. 5. Modul 5, Aquaregia. Proses melarutkan emas dengan campuran HCl plus HNO3 dan mengendapkannya kembali. 6. Modul 6, pengelupasan emas versus pelarutan emas. Perbedaan metode stripping atau pengelupasan dan dissolving atau pelarutan emas. 7. Modul 7, asid peroksida dan CuCl2. Teknik alternatif untuk melarutkan tembaga dan memisahkan emas. 8. Modul 8, tin remover. Cara menghilangkan timah agar material emas lebih mudah diproses. 9. Modul 9, pengendapan dan peleburan. Mengendapkan emas dari larutan dan meleburkannya menjadi bulion. 10. Modul 10, pengolahan perak. Teknik dasar pemulihan perak dari limbah elektronik. 11. Modul 11, menjual emas hasil olahan. Jalur distribusi emas, toko emas, refiner, pegadaian, hingga pasar internasional. 12. Modul 12. Penanganan limbah hasil pengolahan gold recovery. 13. Modul 13. Penutup dan evaluasi kursus gold recovery. B. Evaluasi peserta. Untuk memastikan pemahaman, peserta diminta menjawab pertanyaan evaluasi berikut. 1. Apa perbedaan utama antara cukim, cuci kimia, HNO3, dan aquaregia dalam pemurnian emas? 2. Mengapa proses netralisasi HNO3 wajib dilakukan sebelum pengendapan emas? 3. Sebutkan minimal 2 perbedaan antara metode pengelupasan emas dan pelarutan emas. 4. Bagaimana cara meregenerasi larutan CuCl2 agar bisa dipakai kembali? C. Pesan akhir. Gold recovery bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga perjalanan kesabaran, ketelitian, dan integritas. Dengan pengetahuan yang tepat, limbah elektronik yang dianggap tidak bernilai bisa diubah menjadi logam mulia bernilai tinggi. Namun, keberhasilan sejati dalam bidang ini bukan hanya pada berapa banyak emas yang didapat, melainkan juga pada bagaimana proses dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. D. Tugas akhir peserta. Sebagai penutup, buatlah proyek simulasi pribadi. Bayangkan Anda memiliki 1 kg limbah elektronik. Buat alur proses dari penyortiran, pengolahan, peleburan, penjualan emas atau perak. Tuliskan estimasi hasil yang mungkin diperoleh dan strategi menjualnya. Dengan ini, kursus Gold Recovery selesai. Peserta diharapkan sudah memiliki gambaran menyeluruh, baik teori maupun praktik,
untuk melanjutkan ke eksperimen kecil atau bahkan usaha mandiri. Selamat bekerja dan sukses. Teori dipadukan dengan praktek, yakinlah Anda lebih berpeluang berhasil. Orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri, tetapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain.